Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Carolus Wularato, SKM MM. Saya merupakan dosen program studi bisnis digital Universitas Stellar Marisumba. Saat ini juga saya menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Stellar Marisumba. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT khusus di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya memaparkan mata kuliah yang saya asuh di program studi teknik informatika, yakni mata kuliah leadership. Mata kuliah ini saya menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dan saya juga bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, perkenalan mata kuliah. Yang kedua, interaksi pembelajaran dalam mata kuliah. Yang ketiga, proses penilaian pembelajaran mata kuliah. Perkenalan mata kuliah. Perkenalan mata kuliah adalah bagian awal bagi saya dalam mendeskripsikan keseluruhan mata kuliah leadership. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Prodi Teknik Informatika yang berada di semester 6. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Harapan dari mata kuliah leadership adalah mampu memahami konsep, teori, gaya, dan fungsi kepemimpinan, serta menerapkan dalam pemecahan masalah organisasi melalui komunikasi yang efektif, kerja tim, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan perancangan proyek kepemimpinan yang kreatif, adaptif, etis, serta relevan dengan tantangan era digital. Materi-materi dalam mata kuliah leadership mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan oleh program studi ilmu informatika dengan jumlah capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan ke dalam mata kuliah. Ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, penguasaan pengetahuan. 4 CPL yang telah ditentukan selanjutnya diturunkan lagi ke dalam 5 sub CPMK. Dari 5 sub CPMK kemudian dibagi ke dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk ujian tengah semester dan UAS. Dalam aspek sikap terdapat 2 CPL. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, beretika, dan memiliki integritas ke dalam menjalankan peran sebagai individu maupun anggota organisasi. Sikap yang kedua, mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, menghargai keberagaman, serta mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah sistematis. Untuk keterampilan umum meliputi mahasiswa mampu memahami konsep teoritis organisasi manajemen, kepemimpinan, dan perilaku organisasi sebagai dasar pengembangan kemampuan profesional. Keterampilan khusus. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan prinsip kepemimpinan, pengolahan tim, pengambilan keputusan berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelesaian masalah organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, fungsi, peran, dan perkembangan teori kepemimpinan dalam konteks organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai gaya dan pendekatan kepemimpinan berdasarkan karakteristik individu, kelompok, dan situasional organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan organisasi, dinamika kerja tim, serta proses pengambilan keputusan dalam perspektif kepemimpinan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip komunikasi profesional, kolaborasi, kepemimpinan efektif, dan menyelesaikan masalah organisasi berbasis teknologi informasi. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proyek kepemimpinan yang kreatif, adaptif, dan berbasis nilai untuk mendukung perkembangan organisasi. Sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, koran,
majalah yang berkaitan dengan mata kuliah leadership, serta juga bisa dalam bentuk contoh kasus yang dialami oleh mahasiswa di daerahnya. Ini ada beberapa yang berkaitan dengan tahapan perkenalan mata kuliah yang saya ajarkan. Yang kedua, interaksi pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya saya akan masuk kepada tahap kedua, interaksi pembelajaran mata kuliah. Interaksi pembelajaran mata kuliah adalah aspek interaksi antara mahasiswa dan dosen di dalam kelas yang berfungsi untuk mencapai tujuan serta capaian pembelajaran di mata kuliah leadership secara keseluruhan. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Di dalam interaksi pembelajaran di mata kuliah leadership, saya menggunakan 3 bagian karakteristik pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran di dalam kelas melibatkan keseluruhan partisipasi mahasiswa, baik dalam memberikan pendapat atau argumentasi dalam rangka menganalisis contoh-contoh kasus yang diangkat, sehingga dosen dalam perkuliahan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu mahasiswa untuk menganalisis dan berani berpendapat terhadap mata kuliah yang diberikan. Yang kedua, pembelajaran tematik, merujuk kepada metode pembelajaran yang memadukan pengetahuan dan sikap dalam menciptakan suasana belajar dalam kelas. Penerapan pembelajaran tematik ini juga sampai kepada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, sebagian pemahaman terhadap teori dan konsep. Pembelajaran kolaboratif, metode pembelajaran yang dimanfaatkan untuk sarana kelompok di dalam kelas sebagai media pembelajaran sehingga tugas-tugas yang diberikan tidak dilakukan secara mandiri, melainkan berkelompok. Metode berguna untuk melatih kerjasama, kepemimpinan dalam hal luar akademik. Selain itu juga ada juga tugas-tugas review yang membantu mahasiswa memperdalam pengetahuannya. Selain beberapa interaksi di atas, saya melakukan interaksi memberikan materi ajar melalui Google Drive dan saya menggunakan komunikasi melalui grup WA kelas sehingga membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa secara langsung tanpa harus menunggu di kelas berikutnya. Proses evaluasi pembelajaran di mata kuliah. Aspek asesmen ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Proses asesmen yang saya nilai adalah kehadiran 15%, partisipasi kelas 15%, tugas struktur 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Hasil penilaian yang saya lakukan dapat diketahui mahasiswa secara transparan dan mahasiswa memiliki kesempatan dan hak untuk mempertanyakan lagi penilaian yang saya lakukan. Penugasan dalam bentuk kelompok dilakukan sebanyak 2 kali. Penugasan pertama sebelum UTS pada pekan ketiga dan penugasan dalam bentuk kelompok kedua sebelum UAS pada pekan ke-9. Selain itu, ada tugas individu sebanyak 4 kali, 2 sebelum UTS, dan 2 lagi setelah UTS. Ini beberapa aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah leadership. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses perkuliahan secara sinkronis di dalam kelas bersama mahasiswa. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, pada pertemuan yang kedua ini kita akan berbicara tentang manajer dan pimpinan. Minggu lalu kita sudah melakukan namanya konsep kepemimpinan. Mungkin ada yang paham atau saya mengulangi mata kuliah minggu lalu tentang kepemimpinan. Mungkin ada dari adik-adik yang paham? Silakan. Oke, kepemimpinan adalah proses mencapai tujuan di dalam satu organisasi. Jadi pada pertemuan atau menyambung pertemuan yang kedua ini, manajer dan pemimpin. Mungkin di dalam benak adik-adik,
paham atau konsep manajer dan pimpinan itu sama atau tidak? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau menurut saya, manajer dan pimpinan itu sama. Karena di dunia nyata, manajer yang bagus harus punya pimpinan yang cerdas. Oke, ada satu orang yang mengatakan manajer dan pimpinan itu sama. Mungkin ada perbedaan pendapat? Dari saya, kepemimpinan dan manajer itu adalah dua hal yang berbeda. Contohnya seperti kepemimpinan. Kepemimpinan lebih fokus pada mengarahkan dan menginspirasi orang. Sedangkan manajer fokus pada mengatur dan mengelola pekerjaan secara berjalan. Oke, ada dua perbedaan yang berbeda. Saya akan menjawab secara kritis apa itu manajer dan apa konsep pemimpin. Yang pertama, manajer. Manajer itu mengatur sistem. Di dalam suatu organisasi, manajer itu harus bisa mengatur sistem. Mulai dari aturan, mulai dari SOP, mulai dari mekanisme. Yang kedua, menjaga stabilitas. Pernah dengar kata stabilitas? Supaya pekerjaan itu tetap stabil. Yang ketiga, mengolah sumber daya. Dan di sini sumber daya ini dibutuhkan namanya manajer. Apa sumber daya? Mulai dari SDM, mulai dari anggaran. Jadi pemimpin itu yang pertama itu memberi arah. Ketika pemimpin memberi arah, tujuan dari organisasinya mau kemana. Kadang ada pemimpin yang tidak tahu arah. Tetap organisasinya berjalan semestinya, tetapi hanya stagnan. Tetapi ada pemimpin yang memberi arah, oh ini pekerjaannya harus diselesaikan, ini strategis kita. Yang kedua, pemimpin membangun makna dari pekerjaan. Pemimpin harus membangun bukan hanya pekerjaan rutinitas, tetapi supaya pekerjaan itu bisa selesai dengan tepat waktu. Yang ketiga, apalagi kemajuan sekarang, teknologi yang begitu dahsyat, pemimpin penggerak perubahan. Jadi pemimpin harus memberikan perubahan yang begitu cepat. Ada beberapa kasus bahwa pemimpin memberi perubahan. Dengan majunya teknologi, pemimpin harus bisa mengikuti teknologi. Tidak bisa tanpa pemimpin itu tidak mengikuti teknologi. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yang pertama menjelaskan konsep dasar manajer dan pemimpin, nanti saya akan jelaskan juga. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Yang ketiga, membedakan peran manajer dan pemimpin secara kritis. Yang keempat, menganalisis unsur dan karakteristik kepemimpinan. Yang kelima, mengevaluasi penerapan peran manajer dan pimpinan dalam kasus organisasi. Ini tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertanyaan yang mendasar di saya, mengapa manajer dan pemimpin itu penting? Mungkin ada yang bisa menjawab. Menurut saya, mengapa manajer dan pemimpin itu penting? Karena pimpinan dan manajer sangat penting karena keduanya membantu organisasi mencapai tujuan dan objektif. Kepemimpinan dan manajer saling melengkapi. Kepemimpinan memberikan visi dan motivasi, sedangkan manajer memastikan pekerjaan terlaksana dengan baik. Luar biasa. Jadi, mengapa manajer dan pimpinan itu penting? Yang pertama, organisasi butuh keteraturan. Di dalam perusahaan, coba kalian membayangkan, di rumah sakit, di perusahaan, maupun di kampus, ketika di organisasi atau di manapun tidak ada keteraturan, pasti kalian bingung kan? Contoh di rumah sakit, satu tenaga rumah sakit mengerjakan dua pekerjaan, jadi tidak akan teratur. Jadi fungsi dari manajer itu membutuhkan keteraturan. Yang kedua, organisasi butuh arah. Arah dalam artian ketika organisasi mempunyai visi misi, oh ini strategi saya mau capai strategi ini, atau saya mau contoh di dalam kampus, saya mau mendapatkan mahasiswa tahun ini 1000. Apa yang kita harus lakukan? Jadi pimpinan itu sudah menunjukkan arahnya kemana.
Jadi kedua-duanya saling membutuhkan. Tidak bisa Bapak manajer saja yang kita butuh, pemimpin tidak butuh. Atau Bapak pemimpin juga kita butuh, manajer tidak butuh. Tidak bisa. Semuanya itu saling membutuhkan. Jadi ini konsep, sebelum kita masuk kepada konsep manajer dan organisasi, pernah dengar kata organisasi? Mungkin ada di sini yang ikut organisasi. Ada? Oke, banyak organisasi yang ada di manapun. Dan saya yakin adik-adik sudah paham, apalagi sekarang sudah semester 6 Jadi sudah banyak organisasi yang adik-adik ikuti. Jadi konsep dasar organisasi itu mungkin ada yang paham tentang organisasi. Jadi organisasi adalah sistem sosial yang terdiri dari manusia, struktur, sumber daya, aturan, dan tujuan bersama. Kalau konsep pemimpin atau kepemimpinan, bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini fungsi dari organisasi. Organisasi tidak bisa diam, organisasi tidak bisa tinggal di tempat kalau tidak ada yang memberi arah, tidak ada yang memberi keteraturan. Jadi tujuannya ini dicapai secara kolektif. Ini tujuan bersama. Kita mau hidup di dalam organisasi, tapi kita tidak mau diatur, itu tidak bisa juga. Harus bisa diatur. Ada manajernya di situ, ada pimpinannya. Kamu harus bisa diatur. Yang kedua, sumber daya. Organisasi mau maju ketika sumber dayanya maju. Di rumah sakit atau di perusahaan, saya butuh tenaga marketing, tetapi saya ambil tenaga yang lain, itu tidak akan maju. Memang bisa belajar, tetapi tidak akan maju. Yang kedua, organisasi juga butuh struktur. Jadi ada 4 konsep yang kita butuh di sini. Yang pertama, apa? Sumber daya. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, aturan. Yang keempat, apa? Struktur. Dan yang kedua, ada pembagian kerja dan koordinasi. Kalau sudah punya organisasi, harus ada koordinasi antara pimpinan, manajer, dan kepala unit. Sebentar saya akan menjelaskan kepada adik-adik tentang manajer dan pimpinan yang lebih rinci lain. Sebelum kita masuk kepada manajer dan pimpinan, saya menjelaskan juga manajemen. Ada organisasi, ada manajemen. Manajemen ini adalah proses pencapaian tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber secara efektif dan efisien. Di sini dibutuhkan perencanaan. Apa yang mau direncanakan? Contoh di satu perusahaan marketing atau perusahaan IT, kita mau jual website kepada kabupaten atau kepada provinsi. Kita merencanakan, apa yang kita rencanakan? Nilai jualnya apa? Yang kedua, pengorganisasian. Kita buat kelompok. Oh, ini kamu kerja ini kamu kerja ini kamu kerja ini. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan itu biasanya dari pimpinan. Dan setelah kita buat itu, kita evaluasi pengendalian sumber daya. Apakah yang kita lakukan ini efektif dan efisien? Apakah dengan adanya website di pemerintah itu pekerjaannya efektif atau tidak? Jangan ada webnya, SDM-nya tidak teratur. Biasa ada satu aplikasi, SDM-nya pasti mengikuti. Oh, contoh di kampus kami ini, ketika ada finger masuk tepat waktu, di situ dilihat memang jam 8 harus masuk. Itu fungsi dari pengendalian. Yang kedua, efektif, melakukan hal yang benar. Kalau efisien, melakukan hal tersebut dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Jadi fungsi dari manajemennya sudah tahu, efektif dan efisien. Ini pengertian dari manajer. Tadi dari si Abraham bilang manajer adalah ini. Habis itu dijelaskan lagi oleh temanmu bahwa manajer itu berbeda.
Jadi manajer adalah individu yang memiliki kewenangan formal untuk mengkoordinasi pekerjaan orang lain, mengolah sumber daya demi tercapainya tujuan bersama. Di sini jelas kewenangan formal. Yang kedua, mengubah tujuan menjadi rencana kerja. Kedua, mengatur pembagian tugas sumber daya. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, bertanggung jawab atas hasil unit atau tim. Itu manajer. Sudah bisa menjelaskan atau sudah bisa membedakan? Bisa, Pak. Bisa. Ini tingkatan manajer dalam organisasi. Ada top manager, ada middle manager, ada first line manager. Bisa ada yang bisa menjelaskan? Top manager itu apa? Menentukan visi, arah strategi, dan kebijakan utama organisasi. Itu top manager. Middle manager menerjemahkan strategi itu supaya program kerja dalam koordinasi lintas unit. First line manager mengawasi aktivitas operasional langsung, memastikan pekerjaan harian itu berjalan. Ini ada 3 perbedaan. Kalau top manager itu kita mengerjakan sesuatu, menentukan visi perusahaan ini arahnya kemana. Yang kedua, strategi apa yang kita terapkan. Biasa top manager itu menganalisis SWOT. Mungkin pernah dengar kata analisis SWOT dari semester lalu itu. Pernah Jadi habis kita melakukan strategi kebijakan apa yang kita mau terapkan. Model manajer dia di bawah lagi, dia menerjemahkan strategi itu untuk program kerja. Seterusnya first line manager mengawasi aktivitas operasional. Kita masuk kepada tingkatan manajer di dalam satu organisasi. Ini ada top manager, ada middle manager, ada first line manager. Mungkin ada adik-adik yang bisa membedakan ketiga poin ini. Dari Pedro. Menurut saya kalau manajer itu ada manajer yang tertinggi dan manajer itu menurut saya manajer yang mengatur dari kerja. Oke, terima kasih Pedro sudah menjelaskan dengan baik. Ini poin penting dari 3 poin itu. Yang pertama itu ada top manager. Top manager itu menentukan visi. Visinya apa? Apa yang kita mau terjemahkan dari visi itu. Yang kedua, arah strategis. Biasa pimpinan atas harus bisa menentukan arah strategisnya mau kemana perusahaan ini. Yang ketiga, kebijakan utama organisasi. Setelah menentukan visi, arah strategi, mau kebijakan apa yang kita mau terjemahkan. Yang kedua, ada middle manager. Menerjemahkan strategi menjadi program kerja dan koordinasi setiap unit. Di sini kita butuh middle manager supaya program kerja itu bisa kita koordinasi antara setiap unit. Contoh, unit A, unit B, unit C. Supaya jangan kita ambil pekerjaan dari unit B ke C. Jadi di sini model manager dibutuhkan. Dan yang ketiga ada first line manager. Mengawasi aktivitas operasional dan memastikan pekerjaan harian itu berjalan. Jadi ada 3 poin ini. Tadi temanmu Pedro sudah menjelaskan 2, tetapi lupa 1. Jadi ada 3 poin yang kita harus bisa membedakan. Bisa membedakan sekarang? Bisa. Oke, kita keterampilan dasar manajer. Ada conceptual skill. Harus memahami organisasi sebagai sistem dan membaca hubungan antara bagian. Contoh, manajer harus butuh namanya konsep skill. Memahami organisasi, apakah sistem dan antara bagian itu kerjanya si A, si B, harus bisa. Contoh, kalau di dalam kampus ada bidang 1, ada warek 1, warek 2, warek 3. Warek 1 itu adalah mengerjakan bidang akademik, warek 2 mengerjakan SDM dan keuangan, warek 3 mengerjakan kemahasiswaan. Jangan warek 1 ambil alih ke
warek 3 itu tidak sinkron. Dan yang kedua, human skill, membangun komunikasi, kerjasama, empatik, penyelesaian konflik. Manajer juga dibutuhkan di sini. Komunikasi antara personal, komunikasi terhadap setiap unit. Yang kedua, kerjasama. Manajer itu harus bisa bekerja sama dengan bawaan. Tidak bisa manajer bekerja sendiri tanpa bawaan. Jadi bawaan juga harus mendengar manajer. Dan manajer juga di sini, setiap ada konflik harus bisa menyelesaikan konflik itu. Tidak bisa manajer berpasrah kepada pimpinan ke atas. Yang ketiga, ada teknikal skill atau digital skill. Harus menguasai metode kerja, alat, data, dan teknologi yang relevan. Manajer juga dibutuhkan itu. Jadi kesimpulan dari mata kuliah ini adalah, yang pertama, manajer dan pemimpin. Manajer mengatur sistem, pemimpin menunjuk arah. Jadi organisasi yang baik, yang mau unggul, tidak hanya keteraturan saja, tetapi butuh pemimpin yang menentukan arah, strategis mana yang mau dituju. Itu dari saya. Ada pertanyaan dari adik-adik? Saya Bapak, pertanyaan dari saya, sebelum itu kan Bapak sudah jelaskan tentang manajer, pemimpin, dan kepemimpinan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, fungsi utama pemimpin dalam organisasi itu seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih dari Sumi, pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, fungsi dari pemimpin. Yang pertama itu pemberi arah. Yang kedua, fungsi pemimpin harus memberi motivasi kepada bawahannya. Yang ketiga, fungsi pemimpin harus membuat budaya organisasi atau budaya kerja di dalam suatu organisasi. Sehingga 3 fungsi pemimpin ini supaya organisasinya begitu maju. Sampai sini saja pertemuan kita yang kedua ini. Pada pertemuan yang ketiga nanti kita akan berbicara tentang teori kepemimpinan. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah leadership yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khusus di mata kuliah leadership di program studi S1 Teknik Informatika Universitas Dalawaris Sumbang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, tim panitia, sertifikat dosen SMART tahun 2026. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Dalawaris Sumbang, rekan-rekan sejawat, dan juga kepada mahasiswa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Atas banyak kekurangan dalam proses ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi, salam sehat.